Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga minggu ini kalian masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tak lupa Bu Sari ingatkan kembali bahwa kita sudah menyelesaikan materi peluang. Maka untuk pertemuan minggu kali ini kita akan mencoba nanti ulangan terkait dengan peluang. Jadi Bu Sari sedikit mengingatkan ringkasan materinya ya, coba nanti disimak, nanti bisa aplikasikan kalian dalam soalnya. Jadi intinya peluang suatu kejadian kita bisa pakai rumus yang pertama ini, PA sama dengan NA per NS. Nah, nanti ciri hasil dari peluang itu pasti ciri jawabannya itu pasti hasilnya ini. Di antara 0 sampai 1. Ya. Jadi hasilnya nggak mungkin negatif, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Pasti hasil dari peluang itu sendiri adalah di antara 0 sampai 1. Contohnya apa Bu? Ini contohnya di sini. Contohnya di sini nih. Nah ini kan 1/6 kan berada di kisaran 0 sampai 1. Kemudian selain kita menggunakan cara yang di atas tadi, ternyata peluang bisa menggunakan cara kombinasi ya. Jadi kombinasi itu jika soalnya dalam bentuk misalkan dadu dengan koin. Nah ini ada contoh kalau di sini bola dengan sebuah angka ya, permainan bola dalam sebuah angka. Itu kita bisa menggunakan mempermudah ya, itu menggunakan kombinasi terlebih dahulu baru menggunakan rumus peluang NA per NS. Itu menentukan peluang dengan kombinasi. Sekarang kalau peluang dengan pola segitiga Pascal itu biasanya untuk permudah mencari NS-nya itu ya 2 pangkat N. 2 pangkat N itu jika biasanya logam, uang logam ya. Uang logam berarti apa? Angka dan gambar, karena angka dan gambar itu ada 2. Nanti tergantung banyak uang logamnya berapa. Nah itu penyelesaian sering digunakan menggunakan segitiga Pascal. Tapi tetap nanti peluangnya rumusnya NA per NS. Jadi untuk mempermudah saja soalnya. Kemudian frekuensi harapan di sini dirumuskan bahwa PA kali N itu banyaknya kejadian ya. Banyaknya kejadian. Atau kalau misalkan soalnya dalam bentuk lemparan berarti banyaknya kali lemparan uang logam itu. Tapi nanti dikalikan dengan banyaknya peluang dan biasanya hasilnya pasti bulat ya. Hasilnya pasti bulat, tidak mungkin pecahan. Namanya frekuensi harapan, pasti hasilnya bulat. Seringnya seperti itu. Kemudian sekarang komplement. Komplement itu berarti lawan ya. Lawannya kejadian atau bukan kejadian. Jadi di sini dirumuskan PA komplement adalah 1 dikurangi PA. Ya. Contohnya sudah ada contoh di samping. Kemudian aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk ya. PA atau B dirumuskan PA plus B jika kejadiannya saling lepas ya. Tapi kalau kejadian saling lepas untuk PA atau B ya, itu bisa juga dirumuskan PA plus PB dikali PA dan B ya. PA atau B, PA ditambah BB dikurangi PA dan B. Itu jika kejadian saling lepas. Tapi kalau kejadiannya saling bebas, PA dan B itu biasanya dikali PA kali BB. Jadi tahu bedanya ya. Kalau atau itu ditambah, cirinya itu ditambah. Ya, apa bedanya yang ruas kiri dengan ruas kanan? Jika ruas kiri itu atau berarti apa ya?
suatu kejadian tidak ada yang sama. Tapi kalau ruas kanan itu ada kejadiannya itu sama. Nanti bisa dilihat di soal-soalnya. Ya, ada kejadian yang sama itu kalau kita menggunakan ruas yang kanan. Kalau yang kiri tidak ada kejadian yang sama. Nah, kalau yang ini itu kejadian saling bebas. Tandanya apa? PA dan. Kata dan berarti nanti hasilnya itu dikali, rumusnya itu dikali PA kali PB. Kalau atau ditambah, kalau dan dikali itu ciri. Kejadian saling bebas. Kemudian kejadian bersyarat. P, B dengan syarat A, dengan syarat kejadian A sama dengan PA dan B itu per PA. Tapi kalau dibalik, PA dengan syarat B ya sama PA dan B tapi per PB. Ya. Syaratnya apa? Itu sebagai pembagi. Jadi intinya di situ. Oke. Selamat mencoba untuk latihan soalnya, untuk ulangannya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke, terima kasih. Bu Sari akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.